Ini adalah acara di mana seorang pemuda melamar seorang wanita yang ingin dinikahinya menurut adat istiadat desa itu. Di desa itu seorang pemuda harus melamar wanita yang ingin dinikahinya dengan memberinya hadiah. Dan level wanita itu ditentukan oleh kualitas pemberian yang diberikan pria. Jika seorang pemuda membawa seekor sapi bersamanya, level wanita itu nilainya di level itu. Ngerti? Ya. Okay. Kalau pemuda itu membawa seekor kambing dan membelikannya sebagai hadiah, maka level wanita itu nilai sekarang seekor kambing. Bagaimana para ibu-ibu di sini? Seberapa tinggi level saudara? Menurut saudara, berapa banyak sapi yang telah saya memberikan kepada istri saya? Banyak? Banyak. 3 ekor? Lebih 5 ekor? 50? Saya harus memberi kepada istri saya seluruh peternakan sebagai hadiah untuk menikahinya. Bukan hanya beberapa ekor sapi saja. Level istri saya sangat tinggi sekali, kan? Amin. Sejauh ini wanita di desa itu menerima ternak paling banyak 3 ekor sapi saja. Tapi hari itu pemuda ini keluar dengan membawa 5 ekor sapi. Semua penduduk desa ini terkagum-kagum. Wanita seperti apa dia bisa mendapatkan 5 ekor sapi? Penduduk desa sangat penasaran dan mengikuti pemuda itu. Bukan rumah ini, bukan rumah itu. Pemuda itu terus berjalan. Tapi apa ini? Bertentangan dengan ekspektasi penduduk desa. Dia berakhir di rumah wanita paling kurus, paling jelek. Orang-orang semua menganggapnya aneh dan tidak bisa memahaminya. Melihat pemandangan itu, sang musafir kembali ke tanah airnya setelah berjalan tersebut. Bertahun-tahun kemudian, sang musafir kembali mengunjungi desa itu. Dia ingat lamaran pernikahan yang dia lihat sebelumnya dan pergi mencari pasangan muda itu. Namun yang menunjukkan adalah wanita malang yang diberi 5 ekor sapi itu telah berubah menjadi wanita yang paling berbudaya, paling bermartabat, dan paling cantik. Setelah wanita yang berpenampilan jelek itu menikah, menjadi bangga di dalam hatinya dan harga diri wanita itu meningkat. Saya seorang wanita yang diberi 5 ekor sapi ketika saya menikah. Saya berbeda dari wanita lain. Setelah menikah, karena wanita ini selalu hidup dengan pemikiran ini, perilakunya berubah, nada suaranya berubah, sikapnya terhadap kehidupan berubah. Dan dia menjadi wanita yang cantik dan berbudaya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita berpikir tentang diri kita dan menentukan hidup kita? Pikiran menciptakan tindakan, tindakan menciptakan kebiasaan, kebiasaan menciptakan karakter, dan karakter menciptakan kehidupan. Seberapa besar saudara menghargai diri saudara sendiri? Seberapa berhargakah saudara? Ketika masa kecil, saya orang yang paling tidak menghargai diri sendiri karena saya tidak tampan. Tampan. Saya miskin dan tidak pandai. Namun setelah saya bertemu Tuhan, pikiran saya berubah total.
Seperti yang terus-menerus dikatakan Tuhan kepadaku, tidak apa-apa, jangan khawatir. Dan kamu adalah orang yang berharga bagiku. Aku menjadi orang yang berharga di beberapa titik. Tidak peduli seberapa kecil dunia memikirkan saya. Tidak peduli seberapa rendah nilai saya bagi mereka yang mengenal saya. Ketika Tuhan terus-menerus mengakui dan memberitahu saya, kamu adalah orang yang paling berharga. Kamu adalah orang yang berharga bagiku, dan kamu lebih berharga daripada apapun di dunia ini. Saya berubah menjadi orang yang berharga, terlalu berharga di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama, apakah Tuhan benar-benar menganggap kita berharga? Mari kita lihat melalui firman Tuhan hari ini. Mari kita baca bersama ayat 31. Oke, 31, 1, 2. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Amin. Ya, Yesus keluar dari Tirus, melewati Sidon dan sampai ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Kenapa dia sampai ke sana? Apakah dia hanya datang secara kebetulan? Apakah dia bertemu dengan orang yang tuli dan bisu itu secara kebetulan ketika dia sampai ke Galilea? Tentu tidak. Dalam Yohanes 21 ayat 25. Oke, 1, 2. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat membuat semua kitab yang harus ditulis. Apakah kebetulan bahwa di antara bawah cerita dalam Alkitab, kisah tentang orang tuli dan bisu ini tercapai dalam Alkitab hari ini? Tentu tidak. Yesus datang mencari orang ini dengan khusus. Orang karena itu pertemuan ini sangat penting dan berharga. Saya pertama kali pergi ke gereja ketika saya masih di SMP. Karena di gereja itu memberi saya makanan ringan, khusus Choco-Pie. Anda tahu Choco-Pie? Yeah. Dan ada permainan yang menyenangkan. Suatu hari saya menghadiri retreat remaja. Ini adalah acara yang mendengar firman Tuhan dan berdua di tempat khusus selama 3 hari. Di acara retreat itu saya menerima Yesus secara pribadi. Suatu hari seseorang bertanya, siapa yang menginjili Anda? Saya menjawab bahwa saya datang ke gereja sendiri. Tapi bukan itu. Bukan saya sendiri pergi ke gereja, tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam hidup saya. Bukan karena makanan ringan atau permainan, tetapi karena Tuhan Yesus datang kepadaku. Ini adalah cerita seseorang misioneri yang baru saja datang ke Indonesia untuk retreat remaja Korea. Dia dipenjara secara tidak adil saat melakukan pekerjaan misioneri di Australia. Dia tidak bisa tidur dan makanan selama beberapa hari dan mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, mengapa engkau memberiku rasa sakit ini? Dia kecewa, frustrasi dan marah. Karena dia tidak mengerti mengapa Tuhan memberinya ujian seperti itu. Kemudian suatu hari dia bicara dengan seorang tahanan di ruangan yang sama. Orang ini bertanya, mengapa dia datang ke penjara dan apa pekerjaan di luar? Dia menjawab, dia telah dipenjara di bawah tuduhan palsu dan bahwa pekerjaan adalah seorang pendeta. Kemudian orang itu bertanya kepada dia, saya membunuh dan dikirim ke
penjara ini. Tetapi pendeta mengapa datang ke sini? Dan kemudian mereka mulai berbicara tentang hal ini dan itu. Saat berbicara dengannya, misioneri ini tiba-tiba merasa tergerak oleh Roh Kudus dan berkata kepada pembunuh itu, Tuhan mengasihimu. Tahanan ini bingung dan bertanya, mengapa Tuhan mengasihiku? Saya dapat melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi Anda. Mengapa seseorang seperti saya? Misioneri itu bertanya lagi, apakah Anda tahu berapa banyak tahanan yang ada di semua penjara di daerah ini? Ada sekitar 6.000 orang. Menurut Anda berapa banyak pendeta di antara para tahanan itu? Dia bilang, aku pikir kamu satu-satunya. Jadi pikirkanlah semuanya itu, mengapa Tuhan mengirim saya yang satu-satunya pendeta di antara banyak sel di penjara ini ke ruangan di mana Anda berada. Itu karena Tuhan mencintaimu. Saudara-saudara yang saya kasih, apa yang akan dikatakan si pembunuh itu ketika mendengar hal itu? Oh my God! Kemudian pendeta ini melanjutkan untuk memberitakan Injil kepada dia dan dia mendengar Injil dengan senang hati. Tetapi keesokan harinya, Shapiro mengirim misioneri ini ke kamar sebelah. Tahanan di ruangan itu menanyakan pertanyaan yang sama lagi. Apa kejahatanmu? Apa pekerjaanmu di luar? Misioneri itu, Tuhan mengasihimu. Mengapa Tuhan mengasihiku? Apakah Anda tahu berapa banyak tahanan di bla bla bla? Besoknya ke kamar sebelah. Apa kejahatanmu? Apa pekerjaanmu? Tuhan mengasihimu. Apakah Anda tahu? Besoknya ke kamar sebelah lagi dengan cara yang sama. Dia memberitakan Injil kepada banyak tahanan dan mereka menjadi percaya kepada Yesus. Amin. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengunjungi kita dalam keadaan apapun yang sedang kita alami. Kita mendengar Injil bukan secara kebetulan. Kita datang ke gereja bukan secara kebetulan. Tuhan Yesus telah mencari dan datang kepada kita. Dia tidak datang begitu saja. Dia meninggalkan singgasana surganya dan datang kepada saya dan datang kepada saudara semua. Itu berarti dia menyerahkan kemuliaan yang tak terbayangkan itu dan datang kepada kita. Bukan hanya itu, tapi dia membayar harga yang tak terbayangkan. Dia mengampuni dosa-dosa kita dan rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Jadi begitu baru harganya diri kita, kita bukan seharga 5 ekor sapi, tetapi kita adalah pribadi yang dibeli dengan darah Yesus anak Allah. Jadi seberapa seriuskah kita harus menjalani hidup ini? Sekarang mari kita baca ayat 33. 1, 2. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Dalam teks hari ini, tindakan Yesus sedikit berbeda dari apa yang dilakukan selama ini. Biasanya, dia hanya meletakkan tangannya di atas orang sakit, di depan banyak orang, dan
menyembuhkan mereka. Tetapi kali ini dia meninggalkan kerumunan itu dan membawanya pergi ke tempat lain. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua, penting untuk bertemu Tuhan secara pribadi. Ini adalah laman khusus, kehormatan secara khusus. Itu bukan pertemuan dengan sekelompok besar orang, tetapi Yesus bertemu secara pribadi dengan cara yang khusus. Saudara-saudara, apakah tahu John Wesley? John Wesley pendiri gereja Metodis. Sejak kuliah aktif berpartisipasi dalam banyak kegiatan seperti penginjilan dan memimpin pertemuan Tuhan. Setelah lulus, dia ditabiskan sebagai pendeta dan berkhotbah dengan sangat baik. Kemudian John Wesley menjalankan misi ke Amerika. Saat itu harus naik perahu selama beberapa bulan untuk sampai ke Amerika Serikat. Jalannya sangat kasar, sehingga banyak kasus di mana kapal tenggelam dalam badai. Suatu hari terjadi badai dahsyat dan kapal hampir tenggelam. Semua orang ketakutan dan membuang barang-barang ke laut. Wesley juga ketakutan dan berpegangan pada tiang kapal. Namun, sekelompok orang tanpa rasa takut bernyanyi, berdoa, dan bahkan membantu orang lain. Mereka adalah orang-orang Moravia yang percaya kepada Yesus. Salah satu dari mereka mendekati Wesley dan bertanya, "Saudaraku, apakah Anda memiliki jaminan keselamatan? Apakah Anda yakin bahwa Anda akan pergi ke surga bahkan jika Anda mati sekarang?" Wesley adalah seorang pendeta dan sedang dalam perjalanan ke Amerika untuk melakukan pekerjaan misioner. Jadi dia tidak dapat menjawab bahwa dia tidak dapat pergi ke surga. Wesley yang ketakutan menjawab, mungkin saya akan pergi. Apa itu mungkin? Apakah kamu yakin? Dia tiba di Amerika Serikat tanpa bisa menjawab pertanyaan itu. Apakah saya benar-benar percaya kepada Yesus sebagai menyelamat saya? Apakah bisa saya pergi ke surga? Dia pandai berkhotbah dan memberitakan Injil, tetapi dia tidak yakin untuk pergi ke surga. Pada akhirnya, dia melepaskan pekerjaan misioneri dan mencoba melepaskan pelayanan, bahkan setelah kembali ke Inggris. Kemudian suatu hari di pertemuan ibadah Moravia, dia bertemu Yesus secara pribadi. Mengalami Roh Kudus dan telah memperoleh jaminan keselamatan. Belakangan dia menjadi John Wesley, pendiri gereja Metodis seperti yang kita kenal. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sangat penting. Saudara-saudara yang saya kasih, saya berdoa agar saudara semua merindukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya berdoa agar saudara semua semakin lebih mengenal Tuhan dan semakin lebih mengasihi Tuhan setiap hari. Amin. Nah, sekarang mari kita baca ayat 34. 1, 2. Kemudian sambil menengadah lagi, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Ikuti saya ya. Ephata, Ephata. Satu lagi, Ephata, Ephata. Yang ketiga, kita harus bisa mendengar proklamasi ini.
suara pertama yang didengar orang ini dalam hidupnya adalah suara Yesus. Terbukalah, jadi telinga terbuka dan kata-katanya menjadi jelas. Orang pertama yang dia dengar bicara adalah Yesus. Demikian pula kita harus mendengarkan suara Tuhan dengan telinga dan mulut yang terbuka. Ketika saudara bertemu Tuhan secara pribadi, hubungan saudara dengan Tuhan dipulihkan dan akan bisa mendengar suara Tuhan, dan saudara akan dapat membuka mulut saudara untuk berdoa dalam kebenaran Roh Kudus. Setelah saya bertemu Yesus secara pribadi, salah satu perubah yang menakjubkan adalah ketika mulai mendengar dan mulai khotbah. Dengan kata lain, telinga saya menjadi terbuka. Ketika saya berusia 15 tahun, saya mendengar khotbah tentang salib Yesus melalui literatur remaja dan memiliki pengalaman bertemu Yesus dengan